Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala alaihi salatu wassalam innama bu'itsu da'iyan wa mu'alliman atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin mulia, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini, pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir dalam majelis yang sangat agung, majelis yang sangat mulia, adalah majelis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk di sini dengan meninggalkan keluarga, meninggalkan dunia kita dengan susah payah, diri sendiri, biaya sendiri. Ini sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kita menggoncangkan arsy Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin semulia, kita perlu pahami untuk apa kita datang di sini. Kita ulang supaya meresap dalam sanubari kita. Waktu yang sangat berharga. Kita tidak tahu apakah masa-masa depan kita masih bisa seperti ini. Kita nggak tahu. Maka marilah kita semuanya sama-sama kita mengikuti program ini dengan baik dari awal sampai akhir. Usahakan semuanya tawadhu dalam majelis, walaupun dalam infiradi amal. Kecuali perlu sekali. Misalnya pergi 1 atau 2 itu. Karena makan sudah disiapkan oleh panitia di sini. Kalau belanja ditunda saja. Kalau belanja tidak harus saat ini. Nanti selepas majelis ini bisa kita beli oleh-oleh. Tapi sekarang ini kita tawajuh. Bagaimana kita mengikuti program dengan baik. Seperti majelisnya para sahabat radhiyallahu anhum. Duduk dengan rapat-rapat. Tawajuh dari awal sampai akhir. Dan satu lagi pesan saya, jangan main HP. Kalau misalnya emergensi boleh, tapi selama ijtimai amal, semua di-off-kan atau di-silent-kan. Nanti waktu infiradi amal, cukup apa yang diperlukan itu saja. Jangan berlama-lama menggunakan HP. Bersedia insyaallah? Kita datang ke sini suatu perkara, suatu urusan, suatu pekerjaan yang sangat agung, sangat besar. Di mana dengan kehadiran kita ini mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehadiran kita di sini memikirkan bagaimana keselamatan manusia. Manusia itu ya mulai diri sendiri, keluarga, orang-orang sekampung, satu kecamatan, kabupaten, satu provinsi, satu negeri kita Indonesia yang tercinta ini. Bahkan bagaimana memikirkan manusia seluruh dunia. Ini majelis kita ini aja, bukan majelis kecil-kecil.
majelis yang sangat agung, sangat besar. Walaupun badan kita kecil, tapi pikiran kita sangat besar. Meliputi seluruh manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat yang terbaik. Dikeluarkan di bumi ini linnas, untuk seluruh manusia, ay linaf'in nas, untuk memberi manfaat kepada manusia. Dengan apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada amalannya ma'ruf dan cegah daripada amalannya mungkar. Amalannya ma'ruf itu akan membawa manusia masuk ke dalam surga. Amalannya mungkar itu akan membawa manusia masuk ke dalam neraka. Jadi dengan pikir kita di sini akan mempengaruhi manusia di dunia. Mungkin kita ini keterbatasan karena faktor kesibukan atau faktor keluarga atau faktor pembiayaan. Kita mungkin masih terbatas lingkup daripada jangkauan kerja kita. Badan kita bergeraknya terbatas. Tapi yang tidak terbatas adalah fikir dan risau kita. Walaupun kita di satu muhala, satu kampung, tapi pikir kita dialami seluruh alam. Mungkin kita kerja keluar 3 hari, 4 bulan di satu desa yang kampung yang terasing. Tapi pikir kita adalah pikir orang-orangnya di kampung, orang-orang di kota-kota, kota kecil, kota besar, negara kecil, bahkan negara yang besar-besar, semua kita dalam otak kita. Dan kata para guru-guru kita, para masyayikh kita, mengatakan bahwa sejauh mana kesan daripada pikir kita, sejauh mana kesan daripada manusia, sejauh mana kebesaran dan kejauhan jangkauan pikir kita. Jadi kalau kita pikirkan satu kampung, ya mungkin kesananya satu kampung. Tapi kalau pikir kita seluruh alam, maka pikir kita akan sampai kepada seluruh alam. Contohnya, baginda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau lahir di Mekah, hijrah ke Madinah. Tidak pernah keliling dunia. Ya kan? Satu pulau-pulau pergi atau ketemu seluruh manusia tidak pernah. Tapi beliau ini adalah nabi untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta dan kafatan linnas, dan bagi seluruh manusia. Jadi apanya yang sampai kepada manusia bukan fisik badannya, tapi fikirnya. Maka ketika ditanya baginda Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, bagaimana keadaan Nabi? Keadaan Nabi itu dawamil fikri mutawahhilul ahzan. Lama memikirkan, berpikir lama sekali, memikirkan, berpikir lama. Dan kesedihan yang berkepanjangan. Sedih memikirkan umatnya. Umat yang dipikirkan, umat di zaman itu, zaman kini, kita ini, sampai akhir zaman. Nah, jadi dia menunjukkan kepada kita bahasanya, fikir Nabi, sehingga sekarang kita jadi Muslim. Ini akibat dari fikir daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ke ujung-ujung dunia. Kemudian di zaman ini disambung dengan guru kita, Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Beliau di India. Beliau di India
di Timur Tengah, tapi belum pernah Maulana Iyas ke Indonesia. Tapi bagaimana amal Jawa ini, pikir beliau sampai ke Indonesia. Sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, seluruh dunia. Ini karena kekuatan pikir dan risaunya. Hingga kita mendengar daripada berita-berita yang disampaikan bahwa beliau ini kalau malam itu nggak bisa tidur, jalan muter di kamar. Sehingga istri beliau bertanya, "Wahai Maulana, kenapa malam-malam begini? Masih muter jalan begini?" Kata Maulana Iyas, "Jika seandainya engkau mengetahui apa yang dalam pikiran saya, kamu akan bisa menjadi teman saya berjalan malam ini, muter-muter di kamar." Jadi ini pikir kita yang harus kita kuatkan, pikir kita. Memang kita juga punya istri, punya anak, ya kan? Punya keluarga dan tanggung jawab masing-masing. Itu kita pikir juga. Tapi janganlah memikirkan keluarga dan profesi kita ini mendominasi daripada pikir kepada umat. Bersedia insyaAllah? Maka dalam hal ini guru-guru kita sekarang hadir di sini. Para masyayikh dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Masya Allah. Untuk kita ke sana berapa biayanya mungkin belum sempat orang semua bisa hadir ke sana. Sekarang sudah di sini. Untuk apa datang kemari? Memberikan arahan kepada kita. Bagaimana cara mengerjakan dakwah tabligh yang benar. Saya ingin menegaskan di sini para hadirin sekalian. Dakwah tabligh ini amalan daripada Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya sebelumnya. Para nabi, para anbiya memberikan dakwah itu dengan arahan, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka tiadalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata-kata kecuali semua kata-kata itu dari wahyu. Bedanya hadis dengan Quran, Quran juga dari kata-kata Nabi, keluar dari lisan Nabi. Nah, kalau Quran itu makna dan teksnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis makna dari Allah Subhanahu wa taala, teksnya disusun sendiri oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka seorang alim dia akan bisa bedakan kalau membaca sesuatu ungkapan bahasa Arab, dia bisa tahu, oh ini ayat Quran, ini hadis. Karena berbeda ungkapan dari Allah dan ungkapan Nabi Muhammad SAW. Jadi semulia kepada Nabi sendiri itu diarahkan bagaimana cara berdakwah. Biasanya Nabi itu berdakwah mengikut arahan. Dan Nabi juga memberikan arahan kepada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat memberikan arahan kepada murid-muridnya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Sampai kepada kita. Oleh karena itu di dalam kita menjalankan dakwah ini, kita hanya sepenuhnya mendengar, melaksanakan apa yang disampaikan oleh para masyayikh kepada kita. Tidak boleh sama sekali di dalam dakwah ini yang kaitan dengan tertib dakwah mengatakan menurut pendapat saya, ini gak boleh. Yang namanya tertib dakwah itu harus dari para masyayikh. Dan para masyayikh mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Maulana Iyas sangat menekankan sekali bahwa supaya kita dalam dakwah mengikuti arahan daripada beliau sendiri dan beliau sendiri mengarahkan kepada murid-muridnya dan kita mendapatkan daripada murid-murid Syekh Ilyas yang sekarang hadir di sini.
Hadirin semulia, apabila kita menjalankan tugas dakwah ini seperti apa yang diarahkan, maka dalam dakwah kita ini akan terjadi kekuatan iman dan amal kerohanian dalam diri kita dan semangat yang sangat tinggi dan akan menjadi asbab hidayah bagi orang yang lain yang banyak. Tetapi kalau kita ini sudah mencampuri urusan ini, memasukkan pikiran-pikiran kita, maka itu akan menyebabkan lemah dalam diri kita. Dan akan timbul fitnah-fitnah. Kemudian akan timbul ikhtilaf, perpecahan-perpecahan. Maka bukanlah kita akan menjadi asbab hidayah bagi orang lain, bahkan kita akan menjadi asbab jauhnya orang daripada amal dakwah kita ini. Maka marilah kita selama kita di sini luangkan waktu betul-betul. Kalau tidak ada perlu, jangan kita meninggalkan majelis. Istirahat di tempat. Kalau ada perlu yang urgen saja, itu kita meninggalkan tempat, terus kembali cepat. Semua bersedia insyaAllah. Demikianlah daripada kami. Kemudian juga waktu siang kita jaga amal istimewa infirodi. Kemudian malamnya kita bangun. Ya kan? Ada amal malam yang dilazimkan oleh para guru-guru kita. Yaitu salat tahajud, salat hajat. Ini dari Syekh Abdul Wahab ini saya sampaikan. Saya di Pakistan berapa kali mendapatkan ijazah dari Syekh Abdul Wahab. Yaitu sholat hajat 3 kali dalam sehari. Habis zuhur, mau tidur, dan selepas tahajud. Habis zuhur, mau tidur, selepas tahajud. 2 rakaat sholat. Rakaatnya pertama baca Qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua baca Qul a'udzu birabbin nas. Kata beliau, barang siapa yang melazimkan 3 waktu, 3 kali sehari dengan arahan tadi itu, maka Allah SWT akan memberikan kepada kita kekuatan untuk keliling dunia dalam rangka dakwah tabligh ini. Bersedia insyaallah. Tahajud minimal 2 rakaat. Lebihnya enggak dibatasin. Salat tahajud itu doa. Doa pertama doa hidayah. Lalu yang lain keperluan kita. Yang keempat zikir. Bagi yang punya mursyid zikir silahkan kerjakan waktu ini. Bagi yang belum ada mursyid daripada Al-Quran. Sebaca banyak tasbih. Wasabbih bihamdi rabbika. Wa minal laili fajurlahu wasabbihu lailan tawila. Datang sebagian malam bertahajud dan bertasbih waktu yang panjang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Kemudian yang ke-5 adalah membaca Quran dengan tartil dan tadabbur. Tartil membaca Quran sesuai dengan tajwid yang benar, tadabbur dengan membaca makna. Misalkan ada Quran yang ada terjemahnya bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Yang ke-6 adalah istighfar di waktu malam, di waktu sahur. Di dalam hadis disebutkan barang siapa melazim istighfar di sahur, maka jika ada bencana Allah akan hindarkan kita daripada segala bencana. Bersedia insyaallah. Nah, bukan hanya sekarang, tapi ini amalan malam ini dibawa ke kita, ke kampung kita masing-masing di Makomi, dan kita sedang intikoli, sedang khuruj fisabilillah. Semua bersedia insyaallah. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita, dan kepahaman kepada kita. Nanti dari sini kita akan keluar menyebarkan misi yang disampaikan oleh para guru di sini, dan yang Makomi kita hidupkan Makomi sesuai dengan arahan yang kita dengar. Semua bersedia insyaallah. Subhanallah bamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.